Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Wingit sekalian, balik lagi bareng saya Putra di sini. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Coba kalian komen, jam berapa kalian nonton video ini, dan dari mana saja asalnya. Dan ya, seperti biasa, malam ini aku mau bawain sebuah cerita horor yang bisa saja bikin kalian merinding atau malah overthinking. Sebelum lanjut ke ceritanya, kalau teman-teman suka dengan cerita horor kayak gini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Supaya aku makin semangat bawain cerita-cerita horor buat nemenin malam kalian. Dan buat kalian yang ingin sharing, boleh banget kirim ceritanya ke alamat email yang sudah tercantum di kolom deskripsi ya. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Malam di kota kecil itu selalu terasa berbeda untuk Bayu. Sebagai karyawan shift malam di sebuah pabrik, ia sudah terbiasa pulang lewat tengah malam. Rutenya selalu sama. Jalan besar yang sunyi, berbelok ke jalan sempit yang tembus ke perkampungan, lalu lurus ke arah kontrakannya yang berada di pinggir kota. Tapi, ada satu hal yang selalu membuat perjalanan pulang itu terasa sedikit lebih hidup. Sebuah warung nasi ayam yang selalu buka di jam-jam orang seharusnya sudah tidur. Warung itu sederhana, hanya terpal biru di atas rangka besi, lampu pijar kuning remang-remang yang menggantung, dan aroma nasi ayam yang sedap tercium bahkan dari jauh. Meja kayu berjejer di depan, dan selalu saja ada beberapa motor terparkir meskipun jam menunjukkan lewat pukul 12 malam. Setiap kali Bayu lewat, ia melihat sosok sepasang suami istri penjual nasi ayam itu. Sang pria, Pak Arif, bertubuh agak gemuk, wajahnya bundar dengan senyum tipis yang sulit ditebak tulus atau tidak. Sang istri, Bu Rini, lebih kalem, berjilbab tapi tatapan matanya dingin, seperti tidak sepenuhnya hadir. Mereka berdua selalu tampak sibuk, seperti tak pernah lelah. Pertama kali Bayu singgah, ia tidak merasa ada yang janggal. Justru ia senang, karena di jam lapar-laparnya setelah shift malam, ia bisa mendapatkan nasi ayam hangat dengan harga murah. Ayamnya empuk, sambalnya pedas pas, dan porsinya banyak. Murah banget, pikirnya saat itu. Kalau begini tiap malam beli di sini pun nggak masalah. Pembelinya juga ramai. Ada anak muda, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Tapi, ada satu hal kecil yang waktu itu belum begitu ia perhatikan. Wajah para pembeli tampak pucat dan diam. Mereka jarang mengobrol, hanya makan, lalu pergi tanpa menoleh. Semakin sering ia singgah, semakin ia mulai memperhatikan detil-detil kecil yang terasa tidak wajar. Lampu pijar kuning di warung itu kadang berkedip sendiri padahal angin tidak kencang. Aroma sedap nasi ayam kadang bercampur bau amis yang muncul sekilas lalu menghilang begitu saja. Dan ayamnya, entah kenapa, selalu terlihat segar. Bahkan lebih segar daripada ayam di warung-warung pagi hari. Bayu sampai berpikir, ini mereka dapat ayam dari mana? Jam segini pasar kan sudah tutup. Malam itu sekitar pukul 1:30, Bayu memarkir motornya seperti biasa di depan warung. Ia sedang lapar berat. Namun saat melangkah turun, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Bu Rini, dengan langkah cepat tapi hati-hati, sedang mengangkat kantong plastik hitam besar dari belakang warung menuju pintu samping. Kantong itu terlihat berat dan basah di bagian bawahnya. Sekilas seperti kantong daging mentah yang biasanya ada di rumah potong hewan. Bayu spontan berhenti
dan pura-pura mengikat tali sepatunya agar bisa memperhatikan lebih lama. Kantong itu diseret Bu Rini ke dalam dan pintu samping ditutup rapat. Suara plastik bergesek dengan lantai terdengar sayup-sayup. Bayu menelan ludah. Mungkin daging ayam buat stok, pikirnya. Tapi jam segini, dan kenapa harus diangkut sendiri tanpa bantuan Pak Arif? Ia akhirnya tetap memesan seperti biasa. Tapi entah kenapa malam itu nasi ayamnya berbeda. Enak iya, tapi ada sensasi aneh. Lidahnya seperti getir, dan setiap kali ia memandang Bu Rini di balik etalase, Bu Rini selalu menunduk, jarang menatap pelanggan. Pak Arif yang justru mendominasi pelayanan. Tapi senyumnya kali ini terasa lebih tipis, lebih dingin. Dalam perjalanan pulang ke kontrakannya, Bayu tak henti memikirkan kantong plastik hitam itu. Ia memang sering melihat kantong-kantong plastik dibawa ke belakang warung. Tapi baru malam ini, ia benar-benar memperhatikan detailnya. Rasanya seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Beberapa malam berikutnya, ia mulai sengaja mengamati warung itu. Ia berhenti di seberang jalan, pura-pura mengecek ponsel, hanya untuk melihat kebiasaan Pak Arif dan Bu Rini. Warung itu seperti tak pernah kehabisan pembeli, walaupun jam sudah lewat tengah malam. Orang-orang datang silih berganti, wajahnya pucat, geraknya kaku. Sesekali terdengar suara ayam dari belakang warung. Padahal jam segitu, ayam kampung biasanya sudah tidur. Yang paling membuat Bayu merinding adalah ketika ia mulai merasa warung itu seperti punya auranya sendiri. Setiap kali ia mendekat, bulu kuduknya berdiri. Udara terasa lebih dingin daripada jalanan sekitarnya. Lampu remang itu seperti tak pernah padam. Dan bayangan Bu Rini yang lalu lalang di balik etalase sesekali tampak lebih tinggi dari tubuhnya sendiri. Pada malam itu, Bayu kembali membeli nasi ayam. Saat menyerahkan uang, Bu Rini mengangkat wajahnya sekilas. Tatapan matanya kosong. Pupilnya terlihat lebih besar seperti orang yang sedang trans. Bayu buru-buru mengambil bungkusannya dan pergi mencoba menepis perasaan tidak enak yang mulai menyelimuti pikirannya. Tapi saat ia memaju motor pelan melewati samping warung, ia mendengar suara seperti gesekan besi dari belakang, diiringi bunyi cipratan air dan bau amis yang sangat menyengat. Ia tidak berani menoleh. Dalam hati, ia hanya bisa berkata, ada apa sebenarnya sama warung ini? Suasana desa yang sunyi membuat bayangan-bayangan aneh itu makin menghantui pikiran Bayu sepanjang jalan pulang. Lampu jalanan redup, suara jangkrik mendominasi, dan ketika ia menoleh ke spion, ia merasa seperti ada sosok hitam berdiri di depan warung, menatap ke arah motornya. Tapi ketika ia fokus lagi, sosok itu sudah tidak ada. Itu adalah malam pertama Bayu benar-benar merasa ada yang tidak wajar di balik kelezatan nasi ayam itu. Ia belum tahu apa, tapi firasatnya mulai berteriak bahwa kantong plastik hitam yang ia lihat malam itu bukan sekedar stok ayam biasa. Hari-hari berikutnya, Bayu mulai merasa warung nasi ayam itu seperti bayangan yang terus mengikuti langkahnya. Setiap kali ia pulang kerja, meski sudah dini hari, warung itu tetap saja ramai. Lampu kuningnya berpendar sendirian di tengah jalan desa yang sunyi, seolah menjadi magnet bagi siapapun yang lapar, atau mungkin bagi siapapun yang tidak sadar telah dipanggil oleh sesuatu. Bayu sebenarnya sudah bertekad untuk tidak mampir lagi. Kantong plastik hitam yang ia lihat di bawah Bu Rini malam itu terus berbayang di kepalanya. Tapi lapar, rasa penasaran, dan kebiasaan akhirnya membuatnya tetap lewat di sana. Kadang-kadang, ia hanya memperlambat motor untuk mengintip keadaan.
Kadang ia pura-pura berhenti di seberang jalan untuk merokok sambil mengamati. Suatu sore, ketika jadwal kerjanya bergeser dan ia pulang lebih awal, Bayu sempat mampir ke warung kopi kecil dekat kontrakannya. Di sana, ia bertemu Pak Jono, tukang ojek yang sering nongkrong di situ. Obrolan yang awalnya ringan berubah menjadi sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. "Mas sering makan di warung nasi ayam depan jembatan itu ya?" tanya Pak Jono tiba-tiba, nadanya merendah seperti orang yang sedang membicarakan rahasia. Bayu mengangguk. "Iya, kenapa Pak?" Pak Jono menatap kanan kiri lalu mendekat. "Warung itu aneh. Sudah lama orang kampung sini curiga. Katanya dagangannya laris karena pesugihan. Pernah ada pembeli dari luar kota yang mendadak sakit parah abis makan di situ. Ada yang gak balik-balik. Orang kampung sini kebanyakan gak berani makan. Cuma orang lewat atau orang luar yang sering mampir." Bayu terdiam. Desas-desus itu persis seperti potongan puzzle yang selama ini berputar di kepalanya. Ia coba tersenyum untuk menutupi rasa tidak nyamannya. "Ah, mungkin kebetulan saja, Pak." Tapi dalam hatinya, ia mulai yakin ada sesuatu di balik kelezatan nasi ayam itu. Malamnya, rasa takut dan penasaran bercampur. Ia tetap pulang lewat jalan itu, kali ini tanpa berhenti. Dari atas motor, ia bisa melihat warung itu lebih jelas. Lampu pijarnya berkedip-kedip seolah hampir mati, tapi tidak pernah benar-benar padam. Di meja kayu, para pembeli duduk berjejer. Ia memperhatikan wajah mereka. Semuanya pucat, matanya sayu, dan makan tanpa bersuara. Ada seorang wanita paruh baya yang duduk paling ujung. Sendoknya bergerak lambat, wajahnya menunduk. Ia sempat berpikir, ia seperti boneka. Saat Bayu melintas pelan, wanita itu mendongak. Tatapan matanya kosong. Bibirnya mengucap sesuatu tapi tidak bersuara. Bayu tersentak dan langsung memacu motor lebih cepat. Di telinganya seperti ada bisikan yang mengikuti. Samar, namun jelas. "Jangan ikut campur." Beberapa malam berikutnya gangguan itu semakin terasa nyata. Bayu mulai mendengar suara lirih dari belakang warung setiap kali ia lewat. Suara itu seperti tangisan anak kecil atau ayam yang dicekik, pendek, tercekat, lalu berhenti. Kadang ia mencium bau amis bercampur wangi dupa yang menusuk. Lampu jalanan di sekitar warung juga sering mati mendadak ketika ia mendekat, lalu menyala lagi setelah ia menjauh. Suatu malam, sekitar pukul 2:10, Bayu benar-benar melihat sesuatu yang membuatnya gemetar. Ia baru saja melewati warung dan memandang lewat spion. Di belakangnya, seorang pembeli keluar dari warung sambil membawa bungkusan. Langkahnya pelan, tubuhnya agak membungkuk. Bayu memperlambat motor, pikirnya ia ingin memastikan. Pembeli itu berjalan ke tengah jalan, lalu menghilang. Bukan belok, bukan masuk gang, tapi hilang begitu saja seperti asap yang ditiup angin. Bayu langsung menekih. Jantungnya berdegup keras. "Aku nggak salah lihat kan?" gumamnya. Ia memandangi jalanan kosong itu lama, berharap orang itu muncul lagi. Tapi nihil. Hanya suara jangkrik dan lampu warung yang terus berpendar. Dalam keadaan panik, ia memacu motornya pulang. Sampai di kontrakan, ia duduk di teras, napasnya tersenggal. Pikirannya berputar antara takut, bingung, dan penasaran. Ia mulai yakin desas-desus yang diceritakan Pak Jono bukan sekedar gosip. Keesokan harinya, saat Bayu berangkat kerja, ia memperhatikan warung itu dari jauh. Siang hari, warung itu tampak seperti warung biasa. Hanya gerobak ayam, meja kayu, dan dapur kecil di belakang. Tapi ia melihat sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia perhatikan. Di pojokan belakang, di dekat pintu samping,
ada sesajen, bunga melati, dupa yang masih mengeluarkan asap tipis, dan mangkuk kecil berisi cairan merah pekat yang entah darah atau bukan. Posisinya setengah tersembunyi, tapi Bayu bisa melihatnya jelas karena tirai dapurnya tersingkap tertiup angin. Bulu kuduk Bayu langsung berdiri. Ia mundur pelan, pura-pura menelpon sambil berjalan menjauh. Rasanya seluruh tubuhnya dingin. "Jadi benar mereka pakai pesugihan," bisiknya pada diri sendiri. Malam itu ia tidak berani berhenti. Ia hanya lewat, menahan napas, berharap tidak melihat hal aneh lagi. Tapi dari sudut mata ia bisa melihat Pak Arif berdiri di dekat etalase memandang ke arah jalan dengan senyum tipisnya. Ia merasa tatapan itu mengikuti gerak motornya sampai ia hilang di tikungan. Sejak malam itu, rasa lapar tak lagi membuatnya tertarik pada nasi ayam itu. Yang tersisa hanya firasat buruk yang makin menguat. Dan untuk pertama kalinya, Bayu mulai merasa ia bukan lagi sekedar pengamat. Seolah-olah apapun yang bersemayam di balik warung itu kini sudah tahu ia memperhatikan. Sejak melihat sesajen di belakang warung itu, Bayu tidak lagi berani singgah membeli nasi ayam. Ia bahkan berusaha lewat jalan lain, meski harus memutar lebih jauh. Namun, meskipun ia menghindar, rasa gelisah itu tidak hilang. Seolah sesuatu dari warung itu tetap mengikuti, meski ia tidak lagi mendekat. Awalnya, Bayu mengira semua ini cuma sugesti. Ia sibuk kerja shift malam, kurang tidur, dan mendengar gosip menyeramkan. Mungkin itu yang membuat pikirannya berlebihan. Tapi, keganjilan kecil mulai terjadi. Bukan lagi hanya di sekitar warung, tapi di sekitarnya sendiri. Malam pertama ia lewat jalan memutar, ia merasa seperti ada yang memanggil namanya dari jauh. Suara lirih, serak, memanggil Bayu. Dari arah warung yang kini berada jauh di belakangnya. Ia menghentikan motor sebentar, menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Angin malam berembus dingin dan jalanan kosong. Ia memacu motornya lebih kencang, berusaha mengabaikan suara itu. Tapi, di spion, ia seolah melihat bayangan seseorang berdiri di bawah lampu pijar warung, menatapnya dari kejauhan. Beberapa malam berikutnya, gangguan itu semakin intens. Bayu mulai bermimpi buruk yang sama berulang kali. Dalam mimpinya, ia berada di warung itu sendirian. Meja-meja kayu kosong, lampu pijar berayun-ayun sendiri. Dari dapur belakang, muncul ayam hidup berwarna hitam pekat. Matanya merah menyala. Ayam itu berjalan mendekat, kepalanya bergoyang, lalu berubah menjadi bayi yang menangis. Tangisan bayi itu menggema, menusuk telinga. Bayu berusaha berlari keluar warung, tapi pintunya selalu tertutup. Ia hanya bisa melihat Pak Arif berdiri di luar, tersenyum tipis, sementara Burini menunduk sambil membawa kantong plastik hitam yang meneteskan darah. Setiap kali terbangun dari mimpi itu, Bayu berkeringat dingin, nafasnya terengah, dadanya sesak. Ia selalu memeriksa tangannya sendiri, takut menemukan sesuatu. Biasanya tidak ada apa-apa, tapi semakin sering ia bermimpi,
semakin nyata rasanya. Kadang ia merasa bau amis menusuk hidungnya, meski ia sudah berada di kamarnya sendiri. Bukan hanya mimpi. Bayu juga mulai merasakan seperti ada yang mengawasinya di kehidupan nyata. Saat ia lewat depan warung dengan motor, Pak Arif pernah tiba-tiba melambaikan tangan sambil memanggil namanya. "Bayu, mampir dulu Mas." Padahal, Bayu tidak pernah memperkenalkan diri secara langsung. Ia hanya membeli nasi ayam beberapa kali, tidak pernah menyebut namanya. Darah Bayu langsung berdesir. Ia menunduk, pura-pura tidak mendengar, dan langsung menambah gas. Puncaknya terjadi ketika seorang temannya, Doni, datang ke kontrakan. Doni adalah rekan kerjanya di pabrik, sering pulang bareng. Doni bercerita kalau ia penasaran dengan warung nasi ayam yang sering disebut-sebut Bayu, dan ia memutuskan mencobanya sendiri 2 malam sebelumnya. Waktu itu Bayu sudah memperingatkan Doni agar tidak makan di sana, tapi Doni cuma tertawa. "Ah, paling cuma gosip, yang penting enak," katanya waktu itu. Kini wajah Doni terlihat pucat. Tangannya gemetar. Ia mengeluh sakit perut luar biasa dan mual setiap kali mengingat nasi ayam itu. Bayu panik. "Kamu sakit apa? Udah ke dokter belum?" Doni menggeleng lemah. "Aku nggak tahu, Yu. Rasanya kayak ada yang jalan di perutku," bisiknya lirih. Bayu melihat mata Doni. Ada lingkaran hitam pekat di bawah matanya. Tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Kejadian itu membuat Bayu semakin yakin bahwa warung itu bukan warung biasa. Tapi ia juga merasa bersalah karena tidak benar-benar menghentikan Doni saat ia ingin makan di sana. Malam itu, Bayu tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di teras kontrakan, mengingat mimpi-mimpi buruknya, suara panggilan dari warung, dan kondisi Doni yang makin aneh. Sekitar pukul 3 pagi, Bayu mulai mengantuk. Ia tertidur di kursi teras. Dalam tidurnya, ia kembali bermimpi berada di warung itu. Kali ini lebih mengerikan. Lampu pijar mati satu persatu. Dapur belakang terbuka, keluar asap hitam pekat. Dari asap itu muncul sosok besar. Bayangan hitam menyerupai ayam raksasa dengan paruh panjang dan tangan manusia. Sosok itu mendekat pelan, matanya merah menyala. Bayu berusaha berlari, tapi tubuhnya kaku. Sosok itu mengulurkan tangan yang penuh cakar panjang, menyentuh lengannya. Cakarnya tajam, dingin, dan terasa nyata. Bayu berteriak keras. Ia terbangun dengan nafas terengah, dadanya naik turun cepat, keringat dingin membasahi punggungnya. Tapi yang paling membuatnya gemetar adalah rasa sakit di lengan kanannya. Ia menoleh perlahan dan benar saja. Di sana ada 3 bekas goresan merah panjang seperti cakaran. Bekas itu baru, masih perih. Bayu terdiam lama. Darahnya terasa dingin. Ia memandang sekeliling, memastikan ia benar-benar sudah di kontrakannya sendiri. Tidak ada siapa-siapa, hanya sunyi. Tapi perih di lengannya nyata.
bukan mimpi. Untuk pertama kalinya, Bayu benar-benar merasa ia bukan lagi hanya penonton. Sesuatu dari warung itu sudah menyentuhnya secara harfiah. Dan ia mulai sadar bahwa menghindar saja mungkin tidak cukup. Sejak bangun dengan bekas cakar di lengannya, Bayu tidak bisa lagi menganggap semua ini sekadar kebetulan atau sugesti. Ia sadar ada sesuatu yang mengintainya. Ia mencoba memutar otak. Apakah harus lapor polisi? Tapi bagaimana caranya ia menjelaskan? Apa yang mau ia laporkan? Warung nasi ayam yang pembelinya hilang begitu saja? Pesugihan? Ia sendiri tidak punya bukti, kecuali luka di lengannya dan cerita Doni yang kini terbaring sakit. Bayu akhirnya memutuskan mencari jalan lain. Ia teringat cerita Pak Jono di warung kopi tentang orang-orang kampung yang tidak berani makan di warung itu. Kalau begitu, pasti ada orang desa yang tahu lebih banyak. Mungkin ada tokoh agama yang bisa ia datangi. Malam itu, selepas kerja, Bayu memarkir motornya lebih awal dan berjalan kaki menyusuri gang kecil di samping warung nasi ayam itu. Ia sengaja tidak melewati depan warung. Ia menuju sebuah rumah kecil bercat hijau di ujung gang. Rumah seorang kiai kampung bernama Kiai Samin, yang konon sering diminta warga untuk mengusir gangguan. Bayu mengetuk pelan, menunggu. Seorang pria tua berwajah teduh dengan janggut putih membuka pintu. Tatapannya dalam, seperti tahu kedatangan Bayu bukan tanpa alasan. "Monggo, Nak Bayu, saya sudah dengar tentangmu," kata Kiai Samin perlahan. Bayu terkejut. "Kiai, kok tahu nama saya?" Kiai Samin hanya tersenyum samar. Di dunia ini, tidak semua yang terlihat itu nyata. Tidak semua yang nyata itu terlihat. Masuklah, ceritakan apa yang kamu alami. Di dalam rumah, wangi dupa samar tercium. Bayu menceritakan semuanya, dari pertama kali ia makan nasi ayam itu, sampai luka cakaran yang ia dapat. Kiai Samin mendengarkan dengan tenang, sesekali ia mengangguk, sesekali ia memejamkan matanya. Warung itu bukan warung biasa. Mereka menggunakan pesugihan. Mereka menyerahkan tumbal, entah ayam, entah manusia, kepada makhluk goib sebagai ganti larisnya dagangan. Pembelinya banyak karena sebagian yang datang bukan manusia lagi, tapi roh-roh yang dipanggil untuk ikut makan. Makanya kamu lihat wajah mereka pucat, gerakannya aneh. Bayu merinding. "Jadi, ayam yang mereka jual?" Kiai Samin menatapnya tajam. "Sebagian adalah ayam biasa, sebagian daging tumbal. Makhluk gaib itu memakan bagian yang tidak terlihat, sedangkan manusia memakan bagian yang terlihat. Kamu mengerti maksud saya?" Bayu menelan ludah, perutnya mual. Ia teringat Doni yang sakit parah setelah makan di sana. Ia sendiri juga pernah makan beberapa kali. Ia bertanya dengan suara bergetar, "Lalu, kenapa saya sekarang diganggu?" "Karena kamu sudah terlalu dekat. Kamu mengintip rahasia mereka, dan kamu pernah memakan sesuatu yang menjadi bagian dari perjanjian itu. Maka ikatan sudah terbentuk." Bayu menunduk, wajahnya pucat. Kiai Samin mengambil segelas air putih,
membacakan doa, lalu memberikannya pada Bayu. Minumlah. Ini hanya untuk menjaga dirimu sementara. Tapi ingat, kamu harus berhati-hati. Jangan sendirian mendekat lagi ke sana. Makhluk itu besar, lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Bayu mengangguk, tapi pikirannya sudah dipenuhi satu niat. Ia harus tahu kebenarannya dengan mata kepala sendiri. Ia tidak bisa hanya mendengar cerita. Ia butuh bukti, apalagi melihat kondisi Doni yang kian memburuk. Beberapa malam kemudian, Bayu nekat. Ia menunggu sampai warung hampir sepi, mendekat diam-diam lewat gang samping. Ia bersembunyi di balik semak-semak, menatap ke arah belakang warung. Lampu pijar dapur menyala redup. Dari dalam terdengar suara lirih seperti mantra. Bau amis bercampur kemenyan menusuk hidungnya. Ia melihat Pak Arif keluar membawa ayam hidup, diikuti Bu Rini yang membawa baskom berisi darah. Mereka berjalan ke halaman belakang yang dibatasi pagar seng tinggi. Bayu mengendap mendekat, mencari celah di antara seng. Dari situ ia bisa melihat jelas. Halaman belakang ternyata jauh lebih luas daripada tampak dari depan. Di tengahnya ada semacam altar dari batu, penuh bercak darah. Di atasnya ada sesajen, bunga-bunga dan dupa menyala. Pak Arif mengikat ayam hidup itu di altar, sementara Bu Rini menaburkan bunga sambil melantunkan doa yang Bayu tidak mengerti. Lalu udara sekitar berubah dingin. Angin berembus pelan tapi menusuk. Bayangan hitam besar muncul di sudut halaman, mula-mula seperti asap, lama-lama membentuk wujud. Sosok raksasa hitam menyerupai ayam. Paruhnya panjang, matanya merah menyala, tubuhnya berotot, tapi kakinya mirip manusia dengan cakar panjang. Makhluk itu bergerak pelan mendekati altar. Bayu ternganga, tubuhnya gemetar hebat. Pak Arif menyembelih ayam hidup itu. Darahnya ditampung di mangkuk, lalu disiramkan ke altar. Makhluk hitam itu membuka paruhnya lebar-lebar, meskipun darah itu hanya menetes ke tanah, seolah ia menelan sesuatu yang tidak terlihat. Bayu melihat bayangan-bayangan samar, pembeli warung juga ikut muncul di sekeliling altar. Duduk bersila, wajahnya pucat seperti roh-roh yang diundang untuk makan bersama. Bayu menutup mulutnya agar tidak berteriak. Jantungnya berdegup keras. Ini lebih buruk daripada yang ia bayangkan. Ia benar-benar melihat ritual pesugihan itu dengan mata kepala sendiri. Namun saat ia hendak mundur perlahan, kakinya menginjak ranting kering. Suaranya krek, terdengar jelas. Pak Arif yang sedang memegang mangkuk darah menoleh tajam. Bu Rini juga berhenti membaca mantra. Makhluk hitam itu menoleh lurus ke arah celah tempat Bayu mengintip. Matanya merah menyala, cakar panjangnya terangkat. Bayu membeku. Pak Arif melangkah maju ke arah pagar seng. Wajahnya berubah. Senyum tipisnya kini melebar. Kulit wajahnya tampak lebih gelap. Matanya kuning. Bu Rini menunduk, lalu mendongak dengan mata kosong dan bibirnya bergerak cepat melafalkan sesuatu. Suara mereka bercampur, menggema aneh di telinga Bayu. Ada rasa sekitar jadi lebih berat. Bayu panik. Ia mundur satu langkah, tapi kakinya terasa berat seolah ditarik. Dari celah seng itu, makhluk hitam besar tadi kini sudah berdiri penuh. Tubuhnya tegak,
Bayangannya menjulang menutupi pagar. Bayu bisa merasakan tatapannya menembus ke dalam tubuhnya. Dalam hatinya, Bayu hanya bisa berdoa agar ia bisa kabur. Tapi sebelum ia sempat bergerak, suara Pak Arif terdengar rendah namun jelas. "Sudah tahu terlalu banyak ya." Bayu gemetar. Ia sadar dirinya ketahuan. Dan di balik pagar seng itu, ritual pesugihan belum selesai. Bayu berdiri kaku di balik pagar seng. Dadanya seperti dihantam palu. Nafasnya pendek-pendek. Mata makhluk hitam itu merah menyala. Pupilnya vertikal seperti reptil. Setiap helaan napasnya terdengar seperti dengusan angin yang berat. Pak Arif melangkah perlahan mendekati pagar. Wajahnya tak lagi seperti wajah penjual ramah yang dikenal Bayu. Kulitnya tampak lebih pucat. Urat-urat di pelipisnya menonjol. Burini menatap kosong ke arah Bayu. Bibirnya berkomat kamit melantunkan mantra. "Kamu seharusnya tidak melihat ini." Suara Pak Arif serak bercampur gema aneh. "Kamu seharusnya tidak mencampuri urusan kami." Bayu mundur pelan, tetapi kaki kirinya terasa berat, seperti ada yang menahan. Ia menoleh ke bawah, di pergelangan kakinya tampak bayangan cakar hitam yang merambat keluar dari celah seng, mencengkraminya. Ia menjerit tertahan, meronta, tapi cakar itu semakin erat. Makhluk hitam itu kini mendekat. Tubuhnya menjulang hingga kepala hampir menyentuh atap seng. Dari dekat Bayu bisa melihat bulu-bulu hitam pekat di tubuhnya yang bergerak seperti hidup. Paruhnya panjang dengan gigi-gigi kecil di dalamnya. Dan dari mulutnya keluar bau anyir bercampur kemenyan. Cakarnya menembus tanah, menciptakan retakan kecil. Suara mantra Burini semakin cepat, seolah memanggil makhluk itu lebih dekat. Bayu nekat. Dengan sisa tenaga, ia meraih batu kecil di tanah dan melemparkannya ke wajah makhluk itu. Batu itu menembus seperti asap, tapi makhluk itu mendesis keras. Cakaran yang menahan kaki Bayu terlepas sepersekian detik. Kesempatan itu ia gunakan untuk berlari, meski kakinya terasa kaku. Ia berlari menembus gang gelap di samping warung. Di belakangnya suara langkah Pak Arif dan suara seretan cakar makhluk itu menggema. "Kamu tak bisa lari, Nak Bayu." Suara Pak Arif menggema di telinganya bercampur tawa rendah Burini. Bayu berlari sekuat tenaga. Ia mengingat rumah Kiai Samin. Itu satu-satunya tempat yang terpikir. Nafasnya tersengal, pandangannya kabur. Bayangan hitam itu tampak melayang di belakangnya. Kadang terlihat di atas genteng, kadang seperti mengikuti dari bayangan pohon. Udara di sekitar gang jadi dingin sekali. Lampu-lampu jalan berkelip padam, satu persatu. Bayu nyaris jatuh ketika sampai di depan rumah Kiai Samin. Ia menghantam pintu keras-keras. "Kiai, tolong, Kiai!" teriaknya. Pintu terbuka tiba-tiba. Kiai Samin sudah berdiri di sana. Wajahnya tenang meski matanya tajam. Tanpa bicara, ia menarik Bayu masuk dan menutup pintu dengan keras. Ia menaburkan segenggam garam ke ambang pintu sambil membaca doa cepat. Suara angin menderu di luar. Jendela-jendela bergetar. Bayangan hitam itu melayang di luar rumah, menempel di kaca seperti bayangan ayam jaksawa. Matanya merah, paruhnya mengetuk jendela. Tok, 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 membuat Bayu hampir pingsan. Suara Pak Arif terdengar di luar. Kali ini berat seperti bukan manusia. "Kamu serahkan anak itu, dia milik kami." Kiai Samin menatap Bayu. "Ikut saya," katanya singkat. Ia menggiring Bayu ke ruang belakang, yang ternyata sebuah bilik kecil beralaskan tikar pandan. Di sudut ruangan ada kendi air, dupa, dan kitab doa.
Kiai Samin duduk bersila, menutup mata lalu mulai membaca doa panjang. Suaranya bergetar, menggetarkan dinding rumah. Aroma kemenyan yang hangat memenuhi ruangan. Bayu menggigil memeluk dirinya. Dari luar, suara Pak Arif dan Bu Rini semakin jauh, berganti suara makhluk itu yang meraung rendah seperti gabungan ayam, manusia, dan binatang buas. Bayangan-bayangan hitam muncul di sela-sela papan rumah, berusaha masuk. Kiai Samin membuka mata, menatap Bayu. Makhluk itu terikat perjanjian dengan manusia. Selama perjanjiannya belum terpenuhi, ia tidak bisa sepenuhnya keluar dari dunia gaib. Tapi karena kamu sudah menyaksikan ritual mereka, jiwamu jadi tanda, mereka ingin memutus saksi. Bayu mengisak. Lalu bagaimana saya? Katanya singkat. Kita lawan dari dalam. Jawab Kiai Samin pendek. Ia mengangkat kendi air, menuangkannya ke baskom kecil, lalu menggoreskan sebilah keris kecil ke telapak tangannya sendiri, meneteskan darahnya ke air itu. Ia berdoa keras, wajahnya serius. Air ini penangkal sementara. Kita akan buka jalur supaya makhluk itu kembali ke asalnya. Tiba-tiba, pintu depan dihantam keras. Duk, duk, duk. Suara kayu pecah. Bayangan hitam itu menyelinap lewat celah-celah, berubah jadi tangan-tangan cakar yang meraih. Kiai Samin cepat menaburkan air doa ke sekeliling bilik. Percikan air itu mengeluarkan asap putih ketika mengenai bayangan. Makhluk itu meraung kesakitan. Tapi raungan itu malah membuat Pak Arif dan Bu Rini semakin marah. Kamu berani menghalangi kami, Kiai Tua. Suara Bu Rini tajam. Kali ini bercampur desis. Ini bukan urusanmu. Kiai Samin tidak menjawab. Ia terus membaca doa keras. Dupa terbakar semakin pekat. Bayu menutup telinga. Tubuhnya gemetar. Di depan matanya bayangan hitam itu perlahan tersedot ke arah baskom air doa. Berputar seperti pusaran angin. Dari luar, terdengar Pak Arif menjerit. Suaranya berubah-ubah antara manusia dan ayam. Bu Rini menangis melengking. Lalu sesuatu yang tidak diduga terjadi. Pintu depan dihantam keras. Pak Arif sendiri masuk. Wajahnya penuh darah, matanya kuning, tubuhnya sebagian berubah seperti ayam. Kulit lehernya berkulit merah, jari-jarinya memanjang jadi cakar. Ia melompat ke arah Kiai Samin. Kiai Samin berdiri tegak, mengangkat keris kecilnya, menggores udara menciptakan garis cahaya. Pak Arif terhenti sepersekian detik, wajahnya berubah ketakutan. Bu Rini menyusul dari belakang. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan, mulutnya terus berkomat-kamit melantunkan mantra. Ia terus mencoba memanggil makhluk itu kembali. Tapi makhluk itu malah beronta liar, berbalik menatap Bu Rini. Bayu melihat dengan mata kepala sendiri. Makhluk hitam itu tidak lagi tunduk. Ia tampak marah pada Bu Rini dan Pak Arif karena ritualnya terganggu. Ia menerjang ke arah mereka. Suasana jadi kacau. Pak Arif menjerit. Bu Rini berusaha lari tapi terseret bayangan makhluk itu. Kiai Samin memanfaatkan momen itu, menumpahkan seluruh air doa ke tanah sambil berdoa lebih keras. Rumah bergetar, udara jadi sangat dingin, lalu terdengar letupan keras, "Buar!" seperti guntur di dalam ruangan. Cahaya putih menyilaukan. Bayu menutup mata. Ketika ia membuka mata, suasana sunyi. Rumah Kiai Samin berantakan, dupa padam. Di lantai hanya ada percikan darah ayam dan sisa sesajen yang hangus. Pak Arif dan Bu Rini tidak terlihat, hanya tersisa kain lusuh dan cincin yang tadi dipakai Pak Arif di dekat ambang pintu. Bayangan hitam itu juga lenyap. Udara di sekitar terasa lebih ringan meski masih dingin. Bayu menoleh ke Kiai Samin. Kiai itu tampak pucat dan lelah, tapi masih tegak. "Sudah," katanya pelan. Makhluk itu kembali ke asalnya. Perjanjian mereka patah. Tapi ingat Nak Bayu,
luka yang mereka tinggalkan tidak akan hilang begitu saja. Warung itu mungkin akan sepi, tapi bekasnya akan tetap ada. Bayu hanya bisa mengangguk, tubuhnya lemas. Di luar fajar mulai menyingsing. Ia melangkah keluar rumah Kiai Samin. Di ujung gang, warung nasi ayam itu terlihat kosong. Pintunya terbuka sedikit, papan namanya miring. Tak ada pembeli lagi, tak ada aroma masakan. Hanya ada angin pagi yang dingin dan samar-samar bau amis bercampur kemenyan yang tertinggal. Bayu menatap warung itu lama-lama. Di hatinya ada perasaan lega sekaligus takut. Ia tahu ia selamat, tapi ia juga tahu ia telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak disentuh. Ia berbalik, berjalan menjauh. Di belakangnya jendela warung itu berderit pelan seperti dibuka dari dalam. Dan di sela derit itu, samar terdengar suara lirih seorang perempuan. "Ayamnya masih hangat, Mas. Mau tambah lagi?" Bayu menoleh cepat. Tapi warung itu kosong. Hanya papan nama yang berayun tertiup angin. Ia berlari, meninggalkan gang itu untuk selamanya. Gimana warga Wingit sekalian ceritanya? Coba kalian komen di bawah. Apakah cerita ini cukup membuat kalian terhibur atau malah bikin kalian takut? Dan sekian cerita untuk kali ini, semoga kalian terhibur dan mendapatkan sisi positif dari setiap cerita yang aku bawakan. Sampai jumpa di cerita lainnya bersama saya, Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.